Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas D Sistem Pengendalian Manajemen Akuntansi Universitas Diponegoro, yang pada kesempatan kali ini kami ingin memaparkan presentasi analisis mengenai video Lurah Rasa Menteri. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Lita Lutfi, dan juga rekan-rekan saya ada Astrid Dini Aliani, Inasya Kaira, dan Nurhana Fajri. Nah, langsung aja yuk kita masuk ke materi yang pertama. Nah, siapa sih tokoh yang akan kita bahas kali ini? Beliau adalah Bapak Wahyudi Anggoro Hadi. Beliau ini adalah seorang lurah di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau dikenal pintar dalam mengelola pemerintahan desa dan selalu mempunyai ide untuk mengembangkan desanya. Sebelum menjadi lurah, beliau telah melakukan berbagai upaya transformasi sosial melalui eksperimentasi maupun merekayasa sosial dengan pendekatan kultural. Hal ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana membangun kesadaran kolektif di lingkungan kampung dolanan dulu. Upaya ini dimulai sejak tahun 1999, namun baru pada tahun 2007 akhirnya muncul kesadaran kolektif. Pak Wahyudi ini dulunya merupakan masyarakat yang anti negara, di mana beliau tidak menaruh kepercayaan besar kepada negara. Sikap beliau ini merupakan implikasi dari pemikiran bahwasanya masyarakat desa pada saat itu tidak diurusi oleh negara, dan bahkan juga tidak mendapat perhatian lebih dari negara. Menurut beliau, desa ini harusnya diperhatikan oleh negara karena desa merupakan inti cikal bakal masa depan dunia. Baik, sekian dari saya. Untuk analisis selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Astrid Dini Aliani. Untuk Astrid, waktu dan layar saya persilahkan. Tujuan organisasi. Nah, organisasi dalam hal ini yaitu pemerintah Desa Panggungharjo. Pemerintah Desa Panggungharjo ini memiliki tujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka untuk mewujudkan amanah warga Desa Panggungharjo yang demokratis, mandiri, sejahtera, serta berkesadaran lingkungan. Nah, organisasi ini tuh juga bertujuan untuk melakukan rekayasa sosial untuk mendorong perubahan atau transformasi sosial. Dan juga penyesuaian tata kelola kelembagaan desa, serta reformasi birokrasi. Nah, organisasi ini juga bertujuan untuk membangun pola relasi baru antara masyarakat dengan pemerintah desa, agar nantinya itu tercipta relasi yang bukan hanya administratif, tapi juga barang dan jasa publik. Selain itu, organisasi juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Panggungharjo sebesar 100% tahun 2024 nanti. Kemudian strategi. Strategi merupakan rencana yang mendeskripsikan arah gerak organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, dalam mencapai tujuan, Pak Wahyudi selaku lurah melaksanakan beberapa strategi selama 2 periode jabatannya, yaitu pada periode pertama tahun 2012 sampai 2018. Secara umum itu beliau fokus pada mencukupkan 5 prasyarat dasar, kemudian juga memperbaiki tata kelola pemerintah desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Hal yang beliau lakukan pada periode pertama itu yang pertama ada rekayasa sosial untuk mendorong perubahan transformasi sosial. Hal ini dilakukan dengan cara merubah tata kelola pemerintahan desa. Kemudian yang kedua, ada melakukan penyesuaian tata kelola kelembagaan desa. Nah, untuk mencapainya, beliau memberdayakan lembaga-lembaga desa dan dengan membagi habis semua kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa kepada seluruh lembaga desa, sekaligus untuk membuka atau membuat ruang partisipasi. Kemudian yang ketiga, yaitu reformasi birokrasi, yaitu membangun kultur birokrasi pemerintah atau kultur baru. Nah, untuk itu, sejak 2016, beliau itu telah menerapkan sistem penggajian berbasis kinerja, di mana yang berkinerja baik berhak atas pendapatan yang baik, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian pada periode kedua, pada tahun 2018 sampai sekarang, beliau itu fokus pada menciptakan masyarakat yang demokratis, mandiri, dan juga sejahtera. Sehingga beliau itu memiliki target di 2024 bahwa 100% warga desa Panggungharjo itu akan sejahtera. Nah, tingkat kesejahteraan ini diukur dengan ukuran tiap keluarga harus punya tabungan, kemudian jaminan hari tua, jaminan kesehatan, serta indeks kebahagiaan itu meningkat. Nah, untuk mencapai tujuan ini, Pak Wahyudi sendiri melakukan beberapa strategi.
Yang pertama dengan melakukan sensus konsumsi rumah tangga. Kemudian yang kedua dengan tabungan emas. Hal ini dengan memanfaatkan bank sampah. Kemudian yang ketiga adalah Kongres Kebudayaan Desa. Kongres Kebudayaan Desa sendiri sudah dilaksanakan di 2020 dan sudah menghasilkan 21 buku. Kemudian yang terakhir yaitu jaring pengaman sosial yang terdiri dari kartu sehat, kemudian asuransi pendidikan, satu rumah satu sarjana, membuat lembaga pendidikan non formal, kemudian ada juga nasionalisasi aset. Baik, materi berikutnya yang saya akan jelaskan yaitu adalah kultur yang dibangun. Nah, kultur yang dibangun oleh Lurah Pak Wahyu Anggoro Hadi di videonya, yaitu video Lurah Rasa Menteri, yang pertama adalah perlawanan pada politik uang. Nah, bagaimana beliau berusaha untuk menghilangkan politik uang, yaitu ketika ingin melakukan perlawanan pada politik uang, upaya yang kita keluarkan itu harus setara dengan uang yang kita lawan, harus dikuantifikasi dan juga harus setara nilainya. Lalu yang kedua adalah gaya kepemimpinan yang mempengaruhi pegawainya. Ketika Pak Wahyudi ini dilantik menjadi lurah, beliau mengubah budaya yang ada di perangkat desanya menjadi lebih baik, yang dimulai dari dirinya sendiri dengan datang lebih awal, pulang sesuai jamnya atau pulang lebih akhir, dan membersihkan kamar mandinya sendiri. Lalu yang ketiga adalah literasi finansial. Nah, literasi finansial ini bisa dilihat dari tabungan yang dibuat untuk warga desa yang dikaitkan dengan program bank sampah. Nah, tabungannya ini awalnya berbentuk rupiah, namun sejak tahun 2019 tabungannya ini dikaitkan dengan emas, dan karena dikaitkan dengan emas ini, tabungan ini juga bersifat jangka panjang. Lalu yang keempat ada pranata sosial. Nah, desa sendiri memiliki socialware atau pranata sosial, di mana pranata sosial ini terdiri dari dua aspek, yaitu agama dan kebudayaan. Nah, berikutnya ada proses pengendalian manajemen. Yang pertama itu ada pemrograman. Tahap ini adalah tahapan menentukan program apa saja yang akan dilakukan. Nah, semasa Pak Wahyudi ini menjabat menjadi lurah, program-program yang telah ia canangkan di desanya, yaitu yang pertama ada Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, lalu yang kedua ada jaring pengaman sosial. Nah, lalu yang kedua adalah penganggaran. Nah, tahap ini adalah tahapan menetapkan anggaran keuangan untuk periode tertentu. Nah, selama Pak Wahyudi menjadi lurah di Desa Panggung Harjo, beliau memanfaatkan anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah setempat semaksimal mungkin untuk keperluan rakyatnya. Hal ini bisa dilihat dari ibu hamil yang mendapatkan layanan berupa check up, imunisasi untuk calon bayi secara gratis, lalu ada bantuan biaya pendidikan juga, dan ada beasiswa untuk murid-murid di desa tersebut yang membutuhkan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ina Syakaira. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi struktur apa yang digunakan oleh organisasi desa ini. Nah, organisasi desa ini menganut struktur organisasi unit usaha karena memiliki BUMDes. Unit usaha adalah suatu proses kegiatan usaha yang mampu menghasilkan keuntungan dengan dilakukan secara berkesinambungan dengan memberdayakan sumber daya manusia dan lingkungan masyarakat dengan bentuk unit usaha produksi yang dikelola secara profesional dan mengalokasikan dana tersebut ke berbagai unit bisnis lainnya. Jadi tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk mengelola aset desa serta menjalankan proses bisnis di dalamnya sehingga menghasilkan social benefit dan profit. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi bahwa organisasi ini menganut struktur organisasi unit usaha karena memiliki BUMDes, karena organisasi desa ini mempunyai 5 unit BUMDes yang dikelola oleh organisasi Desa Panggung Harjo. Nah, BUMDes yang pertama adalah jasa pengolahan sampah atau KUPAS. BUMDes Panggung Lestari memfokuskan usahanya pada bidang pengelolaan lingkungan, khususnya pengolahan sampah rumah tangga dengan nama KUPAS, yang merupakan singkatan kelompok usaha pengelolaan sampah. BUMDes ini berfokus pada layanan sosial desa. Nah, untuk BUMDes yang kedua ada Kampung Matraman, merupakan usaha yang bergerak di jasa wisata edukasi dan kuliner berbasis masyarakat agraris. Kampung Matraman ini resmi dibuka pada tanggal 29 Juni 2017 dengan produk dan layanan yang ditawarkan kepada konsumen berupa warung makan dengan menu khas tradisional Jawa.
Kampung Matraman ini merupakan BUMDes pertama yang menghasilkan profit ke organisasi desa ini. Nah, untuk BUMDes yang ketiga ada The Pelataran Coworking Space Panggung Lestari. Panggung Lestari Coworking Space adalah rintisan rumah tangga kreasi bersama milik Desa Pangungharjo, Sewon, Bantul, menyediakan ruang untuk bekerja, diskusi, pelatihan, dan kolaborasi bagi insan kreatif di Bantul, Yogyakarta, dan sekitarnya. Untuk BUMDes yang keempat, ada PT Sinergi Panggung Lestari. Nah, PT SPL ini merupakan perseroan yang menjadi salah satu unit usaha BUMDes Panggung Lestari Desa Pangungharjo. Didirikan sejak paruh kedua tahun 2018 dengan tujuan untuk membuka jalan bagi warga desa sebagai pemilik langsung atas badan usaha milik desa. PT SPL ini bergerak dalam bidang usaha pengolahan Tamanu Oil. Nah, Tamanu Oil ini merupakan komoditas internasional, bahkan PT SPL sudah melakukan seminar internasional di Inggris untuk pengolahan Tamanu Oil ini. Nah, untuk BUMDes yang terakhir ada Pasar Desa atau Swalayan Desa. Istilah swadesa muncul sebagai cita-cita untuk menciptakan sebuah sistem layanan pemasaran terhadap produk-produk masyarakat desa supaya mempunyai sistem dan penetrasi pasar yang lebih baik lagi. Pengelolaannya dilakukan oleh ibu-ibu anggota UP2K Desa Pangungharjo. Gerai ini dimanfaatkan oleh ibu-ibu anggota UP2K untuk menjual hasil karya mereka. Nah, BUMDes desa ini yang ada di organisasi Desa Pangungharjo memiliki konsep memandang lembaga unik agar bisa mandiri dan lestari dengan 3 perspektif, yaitu yang pertama adalah ekonomi. Nah, ukuran keberhasilan dari perspektif ini adalah seberapa besar profit yang diterima. Yang kedua adalah sosial pelayanan. Untuk ukurannya itu bisa dilihat dari benefitnya atau seberapa besar pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat. Yang ketiga ada politik, yaitu menjalankan sebagian kewenangan desa. BUMDes juga berfungsi sebagai alat politik bagi pemerintah desa untuk mendidik warga desa, arena demokrasi ekonomi lokal, dan kesempatan langsung untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di desa. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana pimpinan mengelola SDM di organisasi desa ini. Nah, kepala organisasi desa ini melakukan perataan SDM dengan melakukan penyesuaian tata kelola kelembagaan desa. Untuk mencapainya, beliau memberdayakan lembaga-lembaga desa dengan membagi habis semua kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa kepada seluruh lembaga desa sekaligus membuat ruang partisipasi sehingga terserapnya lebih banyak tenaga kerja yang ada di desa dari berkembangnya kegiatan ini. Nah, selain itu, pemerintah desa dulunya tidak dikenal dengan jenjang karir. Untuk menyelesaikannya, beliau merubah pola relasi antara masyarakat dengan pemerintah desa, yang dulunya hanya relasi administrasi, sekarang diperluas ke relasi barang dan jasa. Nah, dalam rangka mengubah pola relasi itu, beliau mendirikan beberapa lembaga desa seperti BUMDes, Badan Pelaksana Jaringan Pengamanan Sosial, dan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak. Selain itu, pemerintah desa juga melakukan pemaksimalan SDM dengan melakukan pelatihan kepada setiap perangkat desa yang bertujuan untuk memiliki kemampuan coaching, mentoring, dan consulting dalam aspek lingkungan, ekonomi keluarga, pendidikan keluarga, kesehatan keluarga. Hal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat melakukan deteksi dini terhadap kerawanan ekonomi keluarga. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Lita Lutfi. Selanjutnya adalah nilai-nilai kepemimpinan yang dianut oleh Bapak Wahyudi Anggoro Hadi. Yang pertama ada kecerdasan, yang kedua ada ketekunan, yang ketiga ada integritas, dan yang keempat ada tanggung jawab. Lanjut. Selain keempat itu, ada juga yang kelima yaitu pengembangan berkelanjutan. Kemudian yang keenam ada kerjasama, yang ketujuh ada kemampuan bersosialisasi, dan yang kedelapan adalah kecerdasan emosional. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang menginspirasi kami. Yang pertama ada semangat dan pantang menyerah dalam menggapai cita-cita. Yang kedua adalah keteguhan pendirian dari Bapak Wahyudi Anggoro Hadi. Yang ketiga adalah bagaimana Bapak Wahyudi Anggoro Hadi memegang teguh sumpah jabatannya. Yang keempat, yaitu beliau mau untuk aktif terjun langsung ke lapangan, melihat masyarakat di desanya, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada desanya. Yang kelima adalah bagaimana Bapak Wahyudi Anggoro Hadi terus berinovasi. Kemudian yang keenam adalah beliau yang tekun dan gigih bekerja
merupakan salah satu yang menjadi inspirasi terbesar kami. Selanjutnya. Nah, yang ketujuh ini tidak egois. Yang dimaksud tidak egois di sini adalah beliau ini mengkesampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan desanya sendiri. Yang kedelapan adalah berani berpendapat. Kemudian yang kesembilan adalah empati terhadap keadaan sekelilingnya. Yang ke-10 adalah konsisten dalam bekerja. Kemudian Bapak Wahyudi Anggodo Hadi juga seseorang yang anti korupsi dan nepotisme. Dan yang ke-12 adalah bagaimana kemampuan berkomunikasi beliau sangat menginspirasi bagi kami, karena dalam lewat sajak-sajak katanya, Bapak Wahyudi Anggodo Hadi dapat menyihir kita semua untuk termotivasi, untuk menjadi seseorang dan pribadi yang lebih baik, terus berinovasi dan bekerja keras. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih banyak atas atensinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.